Iya, pemirsa, 10 hari sudah penataan kawasan Tanah Abang dan sejumlah pro dan kontra masih bermunculan. Sore hari ini saya akan membahasnya dengan Kadisub DKI Jakarta, Pak Andriansyah. Selamat sore, Pak Andri. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Pak Budianto, AKBP Budianto, Kasubdit Gakum, Polda Metro Jaya. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Budi dulu. Dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ada fakta-fakta apa yang didapat di lapangan dan menjadi catatan untuk Pemprov DKI Jakarta, Pak Budi? Ya, prinsip bahwa Pemda DKI kan sudah mengeluarkan suatu program itu dalam rangka untuk penataan kaki lima. Ini merupakan suatu jangka pendek. Tentunya dari kepolisian juga kita tentu akan membangun suatu sinergitas kepada pihak Pemda termasuk juga Disub, terutama dari aspek Kamsel lantas gitu ya. Saya kira bahwa pengaturan kontennya dengan masalah penataan tadi saya kira sudah diatur kontennya dengan masalah mungkin ada rekayasa. Kemudian kemarin juga mungkin saya dengar juga sudah ada suatu evaluasi. Nanti ada beberapa mungkin yang akan dibenahi. Itu saya kira juga langkah ke depan untuk menuju kepada suatu perbaikan-perbaikan. Baik, Pak Andri, ini ada evaluasi berkala yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari hasil evaluasi seminggu kemarin, fakta apa yang didapat? Ya pasti dalam setiap program ya kami rutin melakukan evaluasi, apalagi ini terkait masalah rekayasa. Ya, karena penataan kawasan Tanah Abang ini adalah rekayasa memanfaatkan sebagian badan jalan dalam waktu tertentu. Nah, kita di sini memfasilitasi semua lapisan masyarakat yang ada ya beraktivitas di Tanah Abang. Apakah itu pedagang kaki limanya, apakah itu pejalan kakinya, apakah itu penumpang komuter, ojeknya, penumpang ojek, ya angkutan umumnya termasuk kendaraan pribadi. Ini semuanya kita evaluasi. Nah, evaluasi ini berdasarkan apa? Berdasarkan masukan-masukan, baik itu dari masyarakat, baik itu dari komunitas-komunitas, baik itu dari pengamat-pengamat transportasi, juga dari pihak kepolisian yang memang sehari-hari ya kita dalam melakukan tugas ya pemanfaatan ruas jalan tersebut dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore selalu berbarengan dengan pihak kepolisian. Kita sama-sama menganalisa nih ya ini permasalahannya di mana sih ya. Karena kan Tanah Abang ini kan tidak hanya Dinas Perhubungan, di situ juga melibatkan evaluasinya perhubungan, evaluasi terkait masalah kinerja lalu lintas di kawasan tersebut. Ya, Satpol PP berkait dengan ketertiban dan keamanannya. Dinas UMKM terkait masalah pedagang kaki limanya, termasuk dengan PD Pasar Jaya. Dinas Bina Marga ya terkait masalah pembangunan infrastruktur atau hal-hal yang menunjang untuk kenyamanan semua yang beraktivitas di lokasi tersebut. Terus Dinas Kebersihan terkait masalah kebersihannya, sampahnya, ya kan. Nah, itu nanti akan dikomandanin ya, dikoordinir oleh wali kota. Nah, terkait masalah Dinas Perhubungan itu kami bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya termasuk Satlantas Jakarta Pusat kemarin sudah memetakan nih ada 7 yang memang harus betul-betul segera kita lakukan eksekusi. Ya, yang pertama terkait masalah penempatan petugas secara ya konsisten. Petugas yang mana, Pak Andri? Di 17 titik. Jadi kita sudah memetakan nih ada 17 titik sumber-sumber yang akan bisa berpotensi timbulnya kemacetan. Nah, kita 2 shift nih ya. Kita di sini berkolaborasi antara polisi dan Dinas Perhubungan. Yang kedua, kita harus memastikan nih shuttle bus ya yang kita programkan mulai dari Jalan Jati Baru Raya, masuk Kebonjati, masuk Mas Mansur, masuk lagi Kebonjati, betul-betul itu ya headway-nya betul-betul terjaga 4 sampai 5 menit, paling lama ada 30 menit. Nggak boleh lebih seperti itu sehingga masyarakat betul-betul bisa nyaman, tertarik ya. Yang ketiga, kita membuat solusi permanen nih terkait rekayasa. Nah, kemarin kita sama-sama nih ya dengan Pak Budi juga ya kita lihat sebenarnya bottleneck-nya di mana sih? Oh, begitu kita pelajari, ternyata bottleneck-nya itu ada di Blok A karena di situ ada U-turn sampai 3 sehingga pertemuannya itu sangat-sangat padat. Ya, terus juga in out Blok A-nya itu juga harus kita tata. Nah, ini juga sudah kita jadikan jalan alternatif. Terus
penempatan mobil-mobil khusus untuk memberikan penyuluhan ya, baik itu kepada pengguna maupun yang berlalu lintas kepada masyarakat. Terus juga kita juga melakukan kerjasama dengan KCJ, ya, kerjasama. Terus juga kita melakukan apel gabungan, dan yang terakhir mengalami langkah-langkah terobosan mengurai masalah kemacetan. Nah, inilah yang kita jadikan dasar ya untuk melakukan evaluasi. Baik, seperti itu. Pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung ke Pak Budi atau Pak Andri di line telepon interaktif di 021-5155-111. Saya ke Pak Budi, dari evaluasi yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak, tentu saja dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Disub. Sebenarnya hal yang sudah dibenahi ini, apakah di minggu kedua ini sudah membuat penataan di kawasan Tanah Abang menjadi lebih baik daripada waktu awal dilakukan penataan? Ya, saya kira dari 7 langkah tadi yang disampaikan Pak Andri, ya, saya kira sudah ada beberapa item yang tercermin ada suatu kolaborasi antara pihak Disub dengan kepolisian tuh. Mungkin yang perlu kita sampaikan dengan tadi beberapa item yang sudah disampaikan Kadisub juga, bahwa karena mungkin masyarakat berpikir seakan-akan polisi itu hanya tugas berkaitan masalah penegakan hukum aja. Padahal polisi juga ada penugasan-penugasan konteksnya dengan masalah penugasan preemptif. Tadi memberikan sosialisasi dan sebagainya. Kemudian memberikan pemahaman juga kepada masyarakat tentang mungkin program yang sedang berjalan gitu. Bagaimana juga kita mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana memfungsikan masalah trotoar, pedestrian kepada hak pejalan kaki dan sebagainya gitu. Termasuk juga mungkin fungsi-fungsi yang lain. Kemudian polisi juga melakukan suatu kegiatan-kegiatan preventif. Tadi kan juga melakukan suatu penjagaan di tempat-tempat yang mungkin rawan macet, rawan langgar, termasuk tadi beberapa mungkin yang di blok A tadi ada beberapa U-turn yang mungkin bisa terjadi crossing beberapa tempat dan sebagainya. Itu kan perlu ada suatu penjagaan juga. Karena mungkin seandainya mungkin sudah dipasang rambu-rambu dan sebagainya, karena masyarakat kita pun karena konteksnya dengan masalah disiplin juga, memang perlu ada suatu penempatan secara fisik juga. Kemudian terakhir juga nanti pada waktu tertentu kita juga melakukan suatu aspek-aspek penegakan hukum. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, janganlah berorientasi kepada aspek upaya paksa. Karena penegakan hukum itu ada yang bersifat represif judicial, mungkin menggunakan tilang dan sebagainya. Ada juga yang bersifat represif non judicial, melakukan suatu teguran-teguran dan sebagainya. Itu juga bagian daripada penegakan hukum itu sendiri gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali sesaat lagi. Iya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa. Sekali lagi Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif di 021-5155-111. Saya akan melanjutkan perbincangan ke Pak Andri dulu. Ini tadi dikatakan adalah rencana jangka pendek untuk penataan kawasan Tanah Abang. Sebenarnya targetnya ini akan dilakukan sampai kapan, Pak Andri? Mengingat fungsi trotoar juga sebenarnya untuk pejalan kaki. Karena memang penataan yang sekarang memang buat pejalan kaki trotoar, ya kan? Saya katakan tadi rekayasa, ya, lalu lintas memanfaatkan jalan tertentu dengan waktu tertentu. Jalan tertentunya mana? Jati Baru Raya sisi timur untuk pedagang kaki 5 sepanjang 400 meter dari 150 meter 1.500 yang ada. Sisi baratnya untuk shuttle bus. Nah, trotoar di sisi barat dan sisi timur itu hanya untuk dipergunakan para pejalan kaki. Sehingga pejalan kaki betul-betul nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Dan itu merupakan jangka pendek. Ini juga mungkin kemarin kami sudah diskusi dengan Pak Dirlantas langsung. Ya, Pak Dirlantas kasih masukan, ya. Tidak hanya berbicara masalah penataan yang sekarang kita lakukan, tapi kita juga sudah harus gencar mensosialisasikan tentang jangka panjang seperti apa nih. Nah, ke depan ya Tanah Abang ini akan kita jadikan semacam TOD, Transit Oriented Development. Di samping untuk ya menampung aspirasi masyarakat semua yang beraktivasi itu nyaman, tapi bisa dijadikan semacam wisata belanja. Wisata belanja jangka panjangnya seperti itu. Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat sore. Masih terhubung? Selamat sore Pak AKBP Budianto, Pak Adrianta. Iya, selamat sore. Saya hanya usul Mbak, satu aja, singkat sekali. Kalau bisa PKL Tanah Abang tuh 1 minggu 1 kali aja atau libur nasional. Dah, itu aja Pak. Terima kasih. Pak Dedi, Sabtu Minggu. Mengusulkan
Ini adalah usulan Sabtu Minggu libur nasional. Tadi sebenarnya kita kurang. Maksudnya begini, boleh. Saya nggak tahu nih yang dimaksud adalah apa. Yang saya tangkap hanya Sabtu Minggu aja dan libur nasional. Oke. Tapi Senin sampai Jumat dikembalikan lagi fungsinya masih seperti itu kali. Masih seperti itu. Itu adalah harapan dari warga masyarakat. Mungkin saya ke Pak Budi. Memang ada banyak sekali pendapat dari masyarakat. Ada yang menyetujui, ada juga yang mungkin ingin balikin gitu ya fungsi trotoar. Tidak ada penutupan jalan. Kalau dari pihak kepolisian idealnya seperti apa, Pak Budi? Ya, sekarang kita hidup kan dalam era demokrasi. Beda pendapat atau mungkin pro kontra saya kira wajar juga. Ini merupakan suatu bentuk dinamika masyarakat juga. Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya ada pasal 252, memang setiap warga negara berhak untuk ikut dalam rangka untuk penyelenggaraan terhadap masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan, di mana masyarakat berhak untuk memberikan suatu masukan, berhak untuk memberikan suatu kritikan, pantuan apa dan sebagainya. Itulah bentuk kepedulian. Kalau mungkin masyarakat mungkin diem aja, mungkin berarti bentuk kepedulian masyarakat kurang. Jadi dengan adanya mungkin pro kontra dan sebagainya itu saya kira masih dalam batas wajar ya. Ini tentunya juga sebagai bagaimana kita mempertemukan beda pendapat tersebut, mencari suatu solusi yang terbaik gitu. Saya kira bahwa program ini pasti ke depan tuh akan dilakukan suatu evaluasi secara berjenjang dalam rangka menuju suatu program yang betul-betul idealis. Tadi sudah disampaikan oleh Kadisub, ini jangka pendek demikian, jangka menengah demikian. Kemudian mungkin jangka panjang tadi membangun namanya TOD ya, Traffic Oriented Development, semua bisa terintegrasi dengan baik. Iya, Pak Andri, menanggapi usulan tadi Sabtu Minggu dan libur nasional saja, mungkinkah itu dilakukan? Ya mungkin nanti akan kita sampaikan pada saat evaluasi yang kebetulan dikoordinir oleh wali kota. Kami tidak bisa menjawab secara pasti karena yang kami evaluasi hanya kinerja lalu lintas di kawasan tersebut. Ya, setelah adanya penataan kawasan Tanah Abang secara keseluruhan seperti itu. Dari skenario penataan lalu lintas yang ada dan diterapkan selama ini, ada penutupan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ini mobilitas warga mungkin juga sudah terbiasa ya selama 10 hari ini. Apakah akan ada skenario baru yang dilakukan? Jadi begini memang ya, kami berharap bahwa program ini momentum kita untuk ya mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum massal. Itu yang pertama. Yang kedua, momentum untuk mendisiplinkan masyarakat dalam beraktivitas. Contoh ya kayak ekspedisi. Nah, ekspedisi itu yang selama ini kapan aja datang, mau jam sibuk mau jam nggak sibuk dia langsung saja loading muatan sehingga mengganggu lalu lintas. Tetapi karena dia sudah dikasih tahu bahwa jam 8 sampai jam 6 sore akan ada pemanfaatan lahan di koridor tertentu, akhirnya loadingnya malam. Nah, ini kan juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Kenapa kita ambil jam 8? Ya, karena kita masih kesempatan buat yang kerja dan yang sekolah, seperti itu. Walaupun nanti ada masukan-masukan lagi, ya, baik itu dari tingkat RT, RW yang diakomodir oleh lurah camat yang akan kita jadikan evaluasi secara keseluruhan, seperti itu. Bisa juga bagaimana petugas yang masyarakat yang melakukan aktivitasnya jam 10 atau jam 11. Ya kemarin sih ada juga pakai stiker kayak segala. Tapi bisa saja semua. Kayak lagi evaluasi ini tidak menutup kemungkinan yang didasari oleh masukan-masukan seluruh lapisan masyarakat. Jadi ada berbagai masukan dari lapisan masyarakat yang diakomodir dan ini masih akan terus dilakukan evaluasinya. Baik pemirsa, ratusan PKL di Jalan Jati Baru, Tanah Abang ini diperbolehkan berdagang hingga sore hari. Lalu bagaimana kondisi di sana saat ini? Telah ada Ruth Maria Tiara di sana. Silahkan Tiara dengan laporan langsung Anda. Tiara. Pemirsa Jak TV, Pemprov DKI Jakarta ini melakukan penataan di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Ini salah satunya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini seperti yang Anda lihat di belakang saya ini adalah salah satu kawasan Tanah Abang. Ini Jalan Jati Baru Raya yang kemudian ditutup. Ini untuk dilakukan penataan PKL. Jadi kawasan ini ditutup, jalanannya ditutup untuk umum dan di setengah jalur atau setengah jalan digunakan
bagi para PKL untuk kemudian berjualan dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore dan 5.30 tepatnya mereka harus sudah membereskan tenda-tenda. Ini tenda-tenda yang berada di belakang saya, ini yang berwarna biru dan juga merah. Itu adalah tenda-tenda yang digunakan begitu untuk para pedagang kaki lima yang ditertibkan yang sebelumnya berjalan atau maksud kami berjualan random di sekitar kawasan Tanah Abang, Jakarta. Dan sekarang sekitar pukul 17.30 ini para pedagang sudah membereskan begitu kembali tenda-tendanya. Untuk kemudian pukul 18 jalanan ini sudah dibuka atau Jalan Jati Baru Raya sudah dibuka untuk umum. Adapun beberapa informasi lain yang bisa kami sampaikan sudah ada beberapa petugas yang masih berjaga. Ini dari Satpol PP, dari pihak kepolisian dan juga dari Satpol PP, pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan yang bekerja untuk kemudian mengamankan para PKL dan juga mengatur arus lalu lintas di sekitar kawasan Tanah Abang, Jakarta. Informasi lain ini adalah masyarakat mengeluh begitu karena adanya beberapa trayek yang ditiadakan di Jalan Jatubari Raya. Ini trayek angkot atau mikrolet 08, mikrolet 09, dan juga mikrolet 11 yang tidak melewati jalan ini lagi. Kemudian para pejalan kaki harus berjalan kaki cukup jauh hingga mencapai stasiun Tanah Abang. Ini jaraknya sekitar 15 atau hingga 20 menit berjalan kaki. Dan hal ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat yang kemudian yang terbiasa melewati Jalan Jati Baru Raya. Dan informasi lain yang bisa kami sampaikan ini menurut informasi warga sekitar, tenda-tenda yang berada di belakang ini yang dikhususkan untuk pedagang kaki lima ini diperjualbelikan atau dipungut biaya untuk kemudian bagi para pedagang yang melewati atau menyewa tenda-tenda tersebut. Itu saja yang bisa saya laporkan dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kembali ke rekan Ayu Wardani di studio. Terima kasih Ruth Maria Tiara, selamat bertugas kembali. Tadi informasi dari Pak Andri bahwa turun dari depan bisa langsung lanjut Tanah Abang Lama. Tanah Abang Lama bisa lanjut shuttle bus ini gratis? Iya. Jadi sekali lagi saya katakan tadi ini momentum mendorong masyarakat menggunakan angkutan massal. Momentum belajar masyarakat untuk jalan sedikit olahraga. Tetapi kalau seumpamanya mereka males juga, dia bisa pakai shuttle bus turun di Blok G, ya kan? Misalnya males kan? Ya shuttle bus itu kan yang saya katakan tadi, mulai dari Jati Baru Raya, ya Kebon Jati, yang Blok G itu, terus masuk Mas Mansur di situ ada Blok B, Blok A. Ya sampai Auri, sampai masuk lagi Jati Baru Raya, itu udah muter aja, ya kan? Dia tinggal menggunakan itu dan gratis layanannya. Baik, dan gratis gitu. ini yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Pak Budi akan terus melakukan sosialisasi dan bersinergi dengan pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pihak Polda Metro Jaya. Oh iya dong, saya kira masing-masing stakeholder ya punya tanggung jawab lah untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat ya. Sehingga nanti pada saatnya masyarakat betul-betul paham terhadap program daripada pemerintah DKI ya. Termasuk juga masalah-masalah yang berkaitan masalah-masalah lalu lintas itu sendiri gitu. Saya kan kita akan sinergi kan. Sekarang walaupun mungkin program tersebut sudah berjalan, tapi tahap sosialisasi juga tetap berjalan. Akan berjalan. Kapan mungkin kita akan melakukan suatu penegakan hukum tadi sampaikan setiap secara perkara kan akan dilakukan suatu evaluasi. Nah, nanti kapan kita akan melakukan suatu penegakan hukum, saya kira nanti hasil evaluasi itu sendiri. Gitu. Baik, AKBP Budianto terima kasih, Pak Andriansyah terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.